ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Lanjutkan kajian kita dalam membaca kitab Al-Ubudiyah ini. Pasal yang terakhir tentang orang yang mampu menyaksikan al-haqiqah al-kauniyah tanpa al-haqiqah diniyah. Mereka ini akan menyamakan sesuatu yang berbeda, padahal Allah membedakannya dengan sehebat-hebat pembedaan. Kan penyamaan mereka ini sampai dalam menyamakan antara Allah dengan berhala. Bahkan mereka menyamakan Allah dengan semua yang ada. Lebih mengerikan lagi, mereka sampai ke dalam jenjang tidak mempersaksikan lagi bahwa mereka adalah hamba. Karena menganggap dirinya adalah al-haq itu sendiri. Allah adalah dia adalah Allah. Baik. Ini sudah keluar dari hakikat al-kauniyah yang masih dipersaksikan oleh orang-orang musyrik. Baik, ini keadaan mereka yang tertipu. Kata Syekh selanjutnya, wa ammal mu'minuna billahi wa rasulihi awamuhum wa khawasuhum alladhina hum ahlul kitab kama qala Nabi sallallahu alaihi wasallam inna lillahi ahlina minan nas qila man hum ya Rasulullah qala ahlul Qur'an hum ahlullah wa khassatuh fahaula ya'lamuna anna Allah rabbu kulli shay' wa malikuh wa khaliquh wa anna al-khaliqa subhanahu mubayyinun lil makhluq ليس هو حالا فيه ولا متحدا به ولا وجوده وجوده والنصارى إنما كفرهم الله بأن قالوا بالحلول واتحاد الرب بالمسيح خاصة فكيف من جعل ذلك عاما في كل مخلوق. Selanjutnya beliau menjelaskan orang-orang yang beriman. Adapun mereka yang beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, orang-orang awam mereka dan orang-orang khusus mereka, artinya yang keimanannya rendah, demikian pula apalagi yang keimanannya tinggi. Yang rendah, yang tinggi, maka mereka yang mana mereka ini juga dikenal dengan ahli Al-Quran, semana
sabda Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, sungguh Allah Subhanahu wa taala memiliki ahlin minan nas. Ya, ahli kalau diterjemahkan kasar kerabat. Ya. Allah mempunyai ahli-ahli dari kalangan manusia. Maka Nabi ditanya, "Man hum ya Rasulullah?" Siapa mereka? Maka Nabi SAW bersabda, "Ahlul Quran hum ahlullah wa khassatuh." Ahli Quran adalah ahlinya Allah wa khassatuh. Perhatikan kata khassah. Wa khassatuh, dan orang khususnya Allah. Pembahasan kesesatan yang lalu itu atas nama apa? Ini jalannya orang-orang khassah, khawas, orang-orang khusus. Sementara Nabi mengatakan ahlinya Allah adalah ahli Quran. Mereka lah orang-orang khususnya Allah Subhanahu wa taala. Artinya semakin seseorang memahami Al-Quran, berada di atas Al-Quran, mendakwahkan Al-Quran, kokoh di atas nilai Al-Quran, maka dia semakin menjadi orang khusus Allah Subhanahu wa taala. Kalau yang baru kita bahas pada pertemuan yang lalu, justru yang dianggap sebagai orang-orang khusus oleh mereka adalah orang-orang yang semakin keluar dari nilai-nilai Al-Quran. Ini orang-orang yang beriman kepada Allah, kepada Rasulnya, ahlinya Allah, yang umum maupun yang khusus. Mereka ini yakin, ini prinsip mereka. Mereka meyakini bahwa Allah adalah Rabb segala sesuatu. Allah penguasa segala sesuatu. Allah pencipta segala sesuatu. Sampai di sini, ini belum selesai ya keyakinan mereka ya. Ingat, keyakinan ini belum membedakan ya. Sebab orang-orang musyrik juga meyakini ini. Lebih jauh, mereka meyakini bahwa pencipta itu berbeda dengan makhluk. Dari atas, makhluk di bawah. Mereka meyakini bahwa pencipta tidak akan mungkin menyatu dengan makhluk. Mereka meyakini tidak akan mungkin keberadaan pencipta adalah keberadaan makhluk. Keberadaan makhluk adalah keberadaan pencipta. Tidak mungkin. Orang-orang Nasara itu Allah nyatakan kafir sebab apa? Mereka menyatakan al-hulul. Allah menyatu, Rabb ini menyatu dengan Nabi Isa. Iya. Nabi Isa saja. Sudah dinyatakan kafir. Terus bagaimana lagi kafirnya mereka yang mengatakan Allah menyatu dengan semuanya? Kira-kira gimana kafirnya? Kafir yang sangat mengerikan. Selanjutnya, wa ya'lamuna ma'a dzalika anna Allah amara bi ta'atihi wa ta'ati rasulih wa nahaa 'an ma'siyatihi wa ma'siyati rasulih wa annahu la yuhibbul fasad wa la yarda li 'ibadihi al-kufr wa anna 'ala al-khalqi an ya'buduhu fa yuti'u amrahu wa yasta'inu bihi 'ala kulli dhalika kama qala fi Fatihatil Kitab iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Beliau melanjutkan keyakinan ahli Allah, keyakinan orang-orang yang betul-betul beriman kepada Allah dan Rasulnya. Mereka betul-betul meyakini bersamaan dengan itu bahwa Allah memerintah untuk taat kepadanya dan taat kepada Rasulnya. Mereka yakin. Tidak pernah keyakinan ini keluar bahwa Allah telah memerintah kepada mereka untuk taat kepada Allah dan untuk taat terhadap Rasulnya. Mereka yakin. Mereka tidak mau keluar dari itu. Mereka yakin bahwa Allah melarang, bersamaan dengan perintah itu Allah melarang untuk maksiat kepada Allah dan maksiat terhadap Rasul. Mereka yakin. Akan pernah mereka dalam kondisi keberimanan mereka kepada Allah menyatakan, berpendapat bahwa mereka boleh keluar dari ketaatan kepada Allah atau boleh terjerumus ke dalam larangan. Tidak.
Oh, Allah sudah tidak perintahkan untuk taat yang ini. Allah sudah tidak larang lagi untuk larangan yang tidak pernah. Keyakinan mereka, Allah memerintahkan taat kepadanya, taat terhadap Rasulnya. Allah melarang maksiat kepada Allah, maksiat terhadap Rasulnya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak mencintai al-fasad, kerusakan. Al-fasad mencakup kesyirikan dalam berbagai bentuknya. Mereka meyakini bahwa Allah tidak meridai kepada hamba-hambanya kekafiran dalam berbagai bentuknya. Mereka meyakini bahwa kewajiban bagi makhluk untuk beribadah kepada Allah. Karena itu makhluk pun, orang yang beriman pun, yang meyakini ini, taat hanya kepada perintah Allah. Mentaati semua itu, dan mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah dalam mewujudkan hal itu. Ini dua perwujudannya. Mewujudkannya dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini semua kata beliau sebagaimana dalam suratul Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Pernyataan yang kapan kita baca, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjawab dengan firman-Nya, "Hada baini wa baina abdi." Inilah antara saya dengan hamba, antara kita dengan Allah pada ayat ini. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Wa iyyaka nasta'in, dan hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah, mencakup semua semua ibadah, semua dituntut hanya kepada Allah, hanya kepada Allah. Dan ini bergandengan dengan wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan. Mereka berada di atas dua perkara ini. Ini hamba Allah yang betul-betul beriman kepada Allah. Ini pengikut Muhammad SAW yang betul-betul mengikuti Rasulullah Sallallahu Alaihi wa ala alihi wasallam. Berada di atas dua ini. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Keduanya ya. Imam rahimahullah ta'ala menjelaskan bahwa orang terhadap iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in terbagi menjadi 4. Ya. Ada yang hanya iyyaka na'budu. Dia beribadah kepada Allah tapi tidak isti'anah, minta pertolongan kepada Allah. Terlihat dia beribadah, tapi yang diandalkan kekuatan dirinya semata. Kekuatan dia. Ibadah orang ini adalah ibadah yang melahirkan ketakaburan. Ibadah. Ya. Tapi dia tidak merasa perlu kepada Allah. Dia tidak perlu bantuan Allah. Dia menganggap dirinya. Banyak ya, banyak. Mencakup semua jenis ibadah ya. Mungkin dalam sholat dia minta pertolongan kepada Allah. Tapi ibadah yang berhubungan dengan rumah tangganya, ibadah yang berhubungan dengan pembinaan anaknya, ibadah yang berhubungan dengan jual belinya misalnya, ibadah yang berhubungan dengan apa saja yang merupakan ibadah, dia tidak minta pertolongan kepada Allah Subhanahu. Yang jelas cacat ketika kehilangan satu dari dua ini. Kelompok manusia ini banyak ya. Dan kelompok yang pertama, yang paling pertama masuk ini yang mencontohkannya adalah iblis, la'natullah alaihi. Iblis sebelum kita tercipta itu ahli ibadah yang sangat hebat. Termasuk penduduklah langit bersama dengan para malaikat dengan penghambaan yang sangat luar biasa. Tapi ternyata apa yang di dalam ketakaburan. Dia tidak perlu Allah. Dia tidak perlu wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami meminta pertolongan, yang dengannya apa akan melahirkan apa? Akan melahirkan prinsip bahwa bagaimanapun hebatnya ibadah ini semata-mata karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Iblis tidak memiliki. Makanya apa? Ibadahnya yang hebat melahirkan ketakaburan. Saya luar biasa. Saya hebat, saya ini. Baik. Kelompok yang kedua, kelompok yang hanya meminta pertolongan kepada Allah tapi tidak beribadah. Karena hanya kepada Allah tapi tidak ibadah. Kelompok manusia ini betul-betul yakin hanya dengan pertolongan Allah, hanya dengan kebaikan Allah, tapi berhubungan dengan
tunduk, mengabdi, beribadah kepada Allah? Kadang kita jumpai pedagang-pedagang dalam usahanya luar biasa. Hanya dengan pertolongan Allah. Kita meminta kepada Allah, memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa? Keluar dari nilai ibadah yang benar. Juga kelompok-kelompok yang sampai di sini, karena hebatnya dia dalam meminta pertolongan kepada Allah, siapa meminta kepada Allah akan diberikan. Tetapi dia tidak peduli dengan nilai-nilai ibadah. Halal, haram dia tidak peduli. Halal, haram dia tidak peduli. Mungkin ada orang dengan perdoaannya, dengan doanya, dengan permohonannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu kan berhubungan dengan isti'anah, permintaan tolong kepada Allah Subhanahu wa taala. Hebat betul dia. Dalam meminta, dalam memohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Yakin betul tidak akan bisa kecuali hanya dengan pertolongan Allah. Tidak akan pernah, tidak akan bisa. Betul-betul ketergantungannya, permohonannya hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi apa jemaah? Usaha dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala tidak peduli. Ibadah ini benar sesuai dengan maunya Allah, dia tidak peduli. Ya mungkin dia sholat tetapi sholat asal-asalan, dia tidak peduli. Bahkan mungkin dia tidak perlu lagi sholat. Kelompok manusia semacam yang paling jahat adalah sudah tidak ibadah, tidak ada lagi permintaan pertolongan kepada Allah. Takabur dalam ibadah kepada Allah dan takabur dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Orang yang beriman, hamba Allah adalah yang menyatakan ini secara lahir dan batin. Menyatakan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ingat, sering kita ingatkan. Dalam hadits qudsi Allah menjawab jawaban hamba ketika membaca ayat ini. Allah jawab, "Hada baini wa baina abdi." Inilah antara saya dengan hamba. Mereka yang beribadah hanya kepada Allah, tidak kepada selain Allah. Dan bersama dengan itu, mereka hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, tidak kepada selainnya. Akhirnya apa? Ibadahnya lancar, dan bersamaan dengan itu semakin melahirkan ketundukan, semakin membersihkan dia dari ketakaburan. Jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini ahlinya Allah. Ini ahlinya Allah. Jadi tidak sama dengan yang disangka oleh orang-orang yang sampai ke dalam jenjang hakikat. Hanya mampu menyaksikan hakikat kauniyah, kemudian keluar dari nilai-nilai ibadah. Mungkin dia melakukan isti'anah, tetapi keluar dari nilai ibadah, keluar dari perintah, keluar dari larangan, batasan Allah Subhanahu wa taala. Yang kata beliau, wa min ibadatihi wa ta'atihi al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar بحسب الإمكان والجهاد في سبيله لأهل الكفر والنفاق فيجتهدون في إقامة دينه مستعينين به دافعين مزيلين بذلك ما قدر من السيئات دافعين بذلك ما قد يخاف من ذلك كما يزيل الإنسان الجوع الحاضر بالأكل ويدفع به الجوع المستقبل وكذلك إذا آن أوان البرد دفعه باللباس وكذلك كل مطلوب يدفع به مكروه كما قالوا للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله أرأيت أدوية نتداوى بها ورقا نسترقي بها وتقاتا نتقي بها هل ترد من قدر الله شيئا قال هي من قدر الله. في الحديث إن الدعاء والبلاء لا يلتقيان فيأتلجان بين السماء والأرض فهذا حال المؤمنين بالله ورسوله العابدين لله وكل ذلك من العبادة وهؤلاء الذين يشهدون الحقيقة الكونية وهي ربوبيته تعالى لكل شيء ويجعلون ذلك مانعا من اتباع أمره الدين الشرعي على مراتب في الضلال.
Kemudian kata beliau, dan di antara perwujudan ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ini kalau kita sudah mau iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka di antara perwujudan ibadah dan taat kepada Allah adalah menegakkan al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar. Mengajak kepada yang baik dan mencegah terhadap yang munkar. Ibadah masuk ke dalam ibadah. Kata Syekh, bihasabil imkan, disesuaikan dengan al-imkan. Dengan kemampuan dan keadaan isi masyarakat ini, kesalahannya ini. Bencana yang terjadi di tengah masyarakat sehubungan dengan akhlak, akidah, muamalah adalah perkara-perkara ini. Disesuaikan dengan keadaan. Kalau kemampuannya sebatas ini, maka sebatas itu dia menyampaikan. Kalau dia hanya bisa menyampaikan dengan cara ini, maka dengan cara ini. Jangan paksakan diri. Mengaji saja belum bisa mengaji, kemudian paksakan diri jual sawah hanya untuk pergi berdakwah. Ini konyol ini. Sia-sia. Sebab dakwah itu disesuaikan dengan kemampuan. Ballighu anni walau ayah. Lihat bagaimana Nabi mengatakan, sampaikan kepadaku, sampaikan anni dariku, walaupun satu ayat. Perhatikan, Nabi bilang ballighu anni, sampaikan dariku walau ayat, walaupun satu ayat. Kita kan tahu, ayat itu dari Nabi kan? Ayat itu dari Nabi kan? Terus kenapa harus Nabi sebutkan di sini anni dari saya? Kenapa Nabi tidak mengatakan ballighu walau ayat, sampaikan walaupun satu ayat? Kenapa harus ada penambahan anni dari saya? Sebab yang mau disampaikan itu bukan hanya lafaznya, tapi maknanya, pahamnya juga datang dari Nabi. Sampaikan dari itu walaupun satu ayat. Karena itulah syarat mutlak kalau orang ingin menyampaikan harus mengetahui apa yang mau disampaikannya. Harus berada di atas ilmu. Ini syarat. Batal kalau tidak ada ini. Ini syarat dalam dakwah. Batal kalau tidak ada ini. Karena kalau orang mau sholat, syaratnya apa diantaranya? Harus wudu kan? Batal sholat kalau tidak ada wudu. Oh, harus di atas basirah, di atas ilmu. Makanya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qul", sampaikan ya Muhammad. Ayat khusus, "Qul". Allah turunkan, "Qul", sampaikan ya Muhammad. "Hadhihi sabili", inilah jalanku. Inilah jalanku. Apa jalannya? Apa jalan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang Allah perintahkan? Ad'u, saya berdakwah. Saya mengajak. Saya menyeru. Kemana? Ilallah, hanya kepada Allah. Ini syarat pertama. Dakwah ilallah, bukan kepada partai, bukan kepada kesukuan, bukan dakwah cari suara, bukan dakwah cari kursi, bukan dakwah cari ketenaran, bukan dakwah cari uang, tapi dakwah ilallah dalam rangka agar supaya Allah Subhanahu wa taala semata yang disembah, dibesarkan, diagungkan. Kita ajak kepada Allah supaya semuanya menjadi hamba Allah Subhanahu wa taala. Dan menyusul kalimat ala basirah, di atas basirah. Ala basirah. Ad'u ila Allah, saya berdakwah kepada Allah, mengajak kepada Allah, kepada la ilaha illallah, tegaknya tauhid, sirnanya syirik, tegaknya sunnah, sirnanya bid'ah, tegaknya keimanan, sirnanya kekafiran, tegaknya keadilan, sirnanya kezaliman. Ala basirah, di atas basirah. Di atas basirah. Perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan. Ala basirah, di atas basirah. Basirah dari kata basar, basar mata. Jadi ilmunya seperti sesuatu yang terlihat, jelas. Jadi dakwah bukan hanya sekedar semangat. Bukan hanya sekedar semangat. Ala basirah, di atas basirah. Kemudian setelah itu, ana wa manittaba'ani, saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini
Ini jalannya saya dan orang-orang yang mengikuti saya. Ini dia ini, syaratnya ini. Dakwah ilallah ala basir. Ana wa man ittaba'ani wa subhanallah, saya sucikan Allah dengan sesuci-sucinya, wa ma ana minal musyrikin, dan saya tidak termasuk ke dalam golongan orang-orang musyrik. Ini di awal dakwah. Seorang dai sudah harus memahami kesyirikan, tidak boleh tidak. Akhirnya dimuliakan pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini al-amru bil ma'ruf wan nahyu 'anil munkar, disusulkan dengan kemampuan. Ini apa? Ini termasuk ibadah. Masuk perwujudan iyyaka na'budu, hanya kepadamu ya Allah kami beribadah. Ini termasuk ibadah. Kemudian wa iyyaka nasta'in, hanya kepadamu ya Allah kami minta pertolongan. Dalam dakwah minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke. Kemudian kata Syekh rahimahullahu taala, di dalam dakwah ini ada orang yang lewat batas, mewajibkan semuanya tanpa kecuali. Jadi yang menginteng-intengkan tidak perlu dakwah. Apa itu dakwah? Apa itu begitu? Apa itu keluar di jalan Allah Subhanahu wa taala? Anak-anak tidak perlu diberitahu Al-Quran, tidak perlu bisa berceramah, tidak perlu itu. Itu perlukan anak-anak bagaimana bisa kerja, bisa makan, bisa minum, kemudian mati, masuk ke dalam tanah bersama cacing. Cacing masih lebih baik ya, sebab cacing tidak dibangkitkan untuk dipertanggungjawabkan. Dan manusia pasti akan dibangkitkan. Akhirnya dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Menjadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang sebenarnya, perhatikan ayat itu. Ana wa manittaba'ani. Itu perintah Allah kepada Rasulnya untuk menyampaikan ini khusus ini. Ana wa manittaba'ani. Ini jalannya saya, wa manittaba'ani, dan orang-orang yang mengikutiku. Jadi kalau mau jadi pengikut Nabi Muhammad SAW yang benar, yang sempurna di atas pengikutan, tidak boleh tinggal diam. Kemungkaran di rumah misalnya, di kantor, di ini, ayo sesuai dengan kemampuan. Ilallah, hanya kepada Allah. Harus di atas basirah. Bukan sekedar semangat. Tidak hanya sekedar semangat. Baik. Jihadu fi sabilihi li ahli al-kufri wan nifaq. Di antara ibadah dan ketaatan kepada Allah adalah berjihad di jalan Allah. Melawan siapa? Ahlil kufr. Orang-orang yang kafir dan orang-orang munafik. Orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berarti 3 kelompok. Orang-orang yang beriman diperintahkan berjihad melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Berapa kelompok? 3. Di periode Makkah hanya 2 kelompok. Belum ada orang munafik. Yang ada kelompok, kalau beriman betul, kalau kafir betul, yang menentang kafir. Tapi periode Mekah ada muncul orang-orang munafik, dan sampai sekarang semakin banyak orang-orang munafik. Dan ini termasuk yang Nabi SAW takutkan terhadap umatnya, yaitu kullu munafiq alimul lisan, alimul lisan. Semua orang munafik yang alim, sangat pandai lisannya. Wa iyaqulu tasma' li qawlihim. Jika dia bicara, kamu akan dengarkan ucapannya. Akan dengarkan ucapannya. Tapi kalau kamu cermati secara saksama, ucapan itu keluar dari cahaya iman. Tidak berada di atas nilai Quran dan Sunnah. Mungkin ada getaran di awal-awal, tetapi itu getaran-getaran semangat banyak-banyak. Getaran-getaran semangat. Yang mana getaran-getaran seperti itu, biar bukan di masjid orang dapatkan. Orang-orang yang menyembah selain Allah di gereja, di tempat-tempat ibadah selain Allah Subhanahu wa taala, juga merasakan getaran-getaran yang mereka anggap getaran iman. Mereka anggap getaran iman. Apakah kita ragu orang menangis di dalam gereja dalam rangka menyembah Yesus? Kita ragu? Tidak pernah mendengar yang begini? Menangis taubat, pencuri dari kalangan Nasara, pemabuk, pemerkosa dari kalangan Nasara, masuk ke dalam gereja, taubat, menangis dia dalam menyembah selain Allah Subhanahu wa taala, mengharapkan taubatnya.
Yesus Kristus. Selain Allah Subhanahu wa taala. Setelah itu dia rasakan tenang. Dia enggak lepas beban. Ini perasaan semacam ini dianggap beriman. Banyak orang yang tertipu. Sebab apa? Ukuran dalam melihat adalah perasaan. Ukuran dalam melihat perasaan. Saya tidak cocok dengan syaitan sebab perasaan saya begini caranya beragama. Ini pengikut perasaan, bukan pengikut Muhammad SAW. Ini hamba, bukan hamba Allah, ya hamba perasaan. Afara'aita man ittakhadha ilahahu hawa? Tidakkah kamu melihat orang yang menjadikan Tuhannya hawa, keinginan jiwanya, hawanya. Allah jelaskan ada orang yang mempertuhankan hawa. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Agama tidak bisa dipahami jamaah kecuali orang-orang yang betul-betul berakal. Orang yang betul-betul berakal. Dia berfikir dengan hatinya. Dia berfikir dengan hatinya. Hati kekuatan jiwa menelaah ayat-ayat Al-Quran. Yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka di antara bentuk ibadah kepada Allah, taat kepada Allah adalah berjihad di jalan Allah. Apa itu jihad? Pengerahan segenap kemampuan. Ibadah. Kalau mau mendapatkan ibadah, harus tegakkan jihad. Jihad di jalan Allah Subhanahu wa taala melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik. Siap melawan orang-orang kafir? Melawan orang-orang munafik? Siap? Kalau siap, alhamdulillah. Hanya pelaksanaan ini berat. Sebab siapa itu orang kafirnya? Sementara kita belum mengetahui apa itu kekafiran. Siapa orang-orang munafik? Sementara kita tahu orang-orang munafik. Munafik di zaman Nabi itu ditulis namanya. Nabi perintahkan sahabat siapa? Hudzaifah ibn Yaman, sahibus sir. Pemilik rahasia orang-orang munafik. Ngerinya kemunafikan ini, Umar radhiyallahu anhu yang sudah dijamin ini lepas dari kemunafikan, datangi sahabat Hudzaifah meminta dengan nama Allah. Ini disertai ancaman itu. Bahwa Umar ditakuti. Mau apa? Mau tahu namanya ada di situ atau tidak? Berarti akhirnya kasih tahu tidak ada namamu dan bersumpah demi Allah tidak akan ada lagi seorang pun yang diberitahu setelah kau. Tentang nifaq ini perlu. Lihat bagaimana Allah menjelaskan 3 kelompok ini. Di awal Al-Quran setelah Al-Fatihah. Apa setelah Al-Fatihah? Al-Baqarah. Ilmu pertama dalam suratul Baqarah, ilmu tentang 3 kelompok ini. Alif Lam Mim, Dzalikal Kitab la raiba fi hudal lil muttaqin. Kelompok orang beriman dulu orang bertakwa. Kemudian dijelaskan dengan 3 ayat siapa orang yang bertakwa. Kemudian setelah itu Allah mengatakan menjelaskan orang-orang kafir. Innal ladzina kafaru sawa'un alaihim a andartahum am lam sampai 2 ayat selanjutnya. Orang kafir 2 ayat penjelasannya. Selanjutnya wa minan nasi may yattakhidhu min duni apa? Wa minan nasi may yaqulu amanna billahi wa hum la yu'minun. Ayat tentang orang munafik. Ini belasan ayat. Belasan ayat yang disertai lagi dengan kejelasan masaluhum kamathalil ladzi istawqada nara. Perumpamaan api. Kemudian disusul dengan perumpamaan kedua, au kasayyibin minas sama, perumpamaan air. Tentang orang munafik supaya jelas betul orang munafik. Lihat mana lebih banyak penjelasannya? Mana lebih jelas? Orang munafik. Ada juga surah Al-Kafirun. Satu kalah dengan penjelasan surah Al-Munafiqun. Ya mungkin kan ada juga surah Al-Mu'minun lebih banyak. Tapi ingat, At-Taubah itu hampir seluruhnya penjelasan tentang orang-orang munafik. Ini surah termasuk satu dari 7 surah yang paling panjang dalam Al-Quran. Al-Anfal, At-Taubah itu hampir seluruhnya menjelaskan tentang orang-orang munafik. Sifatnya mereka.
Dalam surah Al-Mu'minun juga ada sifat-sifat orang-orang munafik. Dari sendirikan ini semua. Berjihad melawan mereka. Berjihad melawan orang kafir. Kemudian berjihad itu sendiri perlu dipelajari. Apa itu berjihad? Saya mau berjihad melawan orang-orang kafir, orang-orang munafik. Ini perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Keutamaannya sangat besar. Ayo. Terus ayo. Kalau sudah ayo ya, kalau dia tidak punya ilmu, ya tinggal diikat lehernya sama kelompoknya Imam Samudra, Nur bin Khattab. Dan seterusnya untuk digiring masuk ke dalam. Ayo jadi pengantin. Nanti setelah kamu meledak, kamu langsung disambut oleh bidadari. Sudah, kenikmatan sudah. Iya. Kan mau berjihad. Jadi ilmu dulu apa itu jihad? Apa yang dimaksudkan kata jihad dalam Quran dan Sunnah ini apa? Perintah berjihad sudah ada ayatnya dalam periode Mekah. Padahal belum ada jihad dalam bentuk peperangan di Mekah. Jahidil kuffar wal munafiqin. Berjihadlah melawan orang-orang kafir dan orang-orang munafik. Jahidil kuffar. Ada perintah untuk berjihad kepada orang kafir, memperkeras terhadap mereka. Sudah ada perintah berjihad dalam periode Mekah. Tetapi apa? Belum ada perintah berperang. Kalau begitu ada jihad dalam makna yang lain. Karena itulah para ulama menjelaskan jihad itu luar biasa luasnya. Ada jihad melawan diri. Ada jihad melawan syaitan. Ada jihad melawan orang-orang kafir. Ada jihad melawan orang-orang munafik. Hanya asalnya apa makna jihad itu dalam tinjauan bahasa? Kata jihad ini kata dari bahasa Arab. Jihad itu pengerahan segenap kemampuan sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan jiwanya sampai batasnya. Sampai tidak ada jiwanya. Dia kerahkan kemampuan hartanya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan tenaganya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan pikirannya sampai batasnya. Dia kerahkan kemampuan hartanya sampai batasnya. Ini namanya berjihad. Kalau sambilan belum berjihad, itu baru sekedar melakukan. Berjihad di jalan Allah ini adalah kunci hidayah. Siapa yang sampai ke dalam jenjang jihad, pasti Allah beri hidayah. Pasti Allah buka pintu hidayah. Pasti itu. Bukan insya Allah dalam arti ragu. Pasti. Pasti. Mau tanda tangan saya sumpah? Pasti. Sebab yang pastikan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Walladzina orang-orang jahadu fil madi jahadu melakukan mujahadah, pengerahan segenap apa yang dia miliki fina di jalan kami. Mujahadah di jalan kami. Yang sepertinya apa kata Allah? La, pasti. Inilah bermakna pasti. Lanahdiyanna. Ini fi'il mudhari diawali oleh la dan diakhiri oleh nun taukid. Lam bermakna pasti dan nun na itu taukid bermakna menguatkan. Berarti sudah berapa kepastian? Dua. La dan nun taukid. Dalam bahasa Arab, fi'il mudhari yang diawali oleh la dan nun taukid diakhiri oleh nun taukid, ini fi'il mudhari yang lamnya terikat dengan sumpah. Pasti ada sumpah. Disebut atau tidak disebut pasti ada sumpah. Jelas ini? Berarti sudah berapa sih? 3 penguat. Allah kuatkan dengan 3 penguat ini. Sungguh sumpah Allah dan menyatakan pasti nahdi. Kami akan beri hidayah. Subulana, ke jalan-jalan kami. Jadi mau semakin hebat solatnya, kerahkan segenap kemampuan dalam solat, dalam mengilmuinya, dalam memahaminya, dalam memenuhi panggilannya. Semakin luar biasa dia dalam memenuhi panggilan solat, maka pasti semakin Allah buka pintu-pintu hidayah dalam solat. Mau semakin hebat dalam berbagai usaha.
Subulana, jalan-jalan kami. Perhatikan, fina, mujahadahnya, fina, di jalan kami. Hidayahnya, subulana, jalan-jalan kami. Sebab dalam sholat saja itu banyak jalan. Dalam puasa juga banyak jalan. Banyak kan? Banyak jalan-jalan hidayah dalam sholat. Ada yang dibukakan pintu hidayah sehingga dia sadar bahwa dia harus sholat. Dia pun sholat, tetapi masih sholat di rumah. Berarti belum dibukakan jalan hidayah yang supaya sholat di masjid. Ada yang sudah dibuka sholat di masjid, tetapi apa? Kadang maghribnya, Jumatnya, sekali-sekali isyanya, subuhnya, aduh berat-berat. Tetapi ada yang diberi hidayah subuhnya juga. Demikian 5 waktu. Ada yang diberi hidayah lagi lebih dari itu. Sehingga dia bisa tepat waktu, dia bisa. Ada yang lebih hidayah lagi, diberi apa? Diberi hidayah sehingga apa? Semakin ikhlas, semakin cinta, semakin paham dia bacaan, semakin banyak sekali. Itu hidayah yang tidak ada yang bisa batasi. Hidayah dalam sholat itu tidak ada yang bisa batasi. Tidak ada yang bisa batasi hidayah dalam sholat. Sebab tidak ada yang bisa batasi jalan-jalan Allah, kehebatan sholat itu tidak ada yang bisa batasi. Makanya tiap saat kita perlu. Itu sholat, belum lagi amalan-amalan lainnya. Kuncinya mau dapatkan hidayah setiap jalan, mujahadah. Ini mujahadah. Ini termasuk ibadah besar. Ibadah yang merupakan kunci kebaikan. Ini ayat, tidak ada. Ini ayat tidak bisa dibandingkan dengan man jadda wajada. Pernah dengar ini? Man jadda wajada. Pernah dengar ini? Tidak biasa masuk toko buku. Hati-hati masuk toko buku apalagi Gramedia. Toko buku banyak kesesatan. Ini sebuah pondok dijadikan sebagai mahfuzat, hafalan-hafalan dalam bahasa Arab. Man jadda wajada. Man jaddanya man, siapa yang jadda, bersungguh-sungguh, wajada, maka dia akan dapat. Man jadda wajada. Kan ada yang membuat novel bagaimana mengisahkan hebatnya ini dianggap sebagai mantra. Hebatnya ini mantra man jadda wajada. Kemudian setelah lagisnya novel itu dibuat lagi apa? Dibuat lagi telaah terhadap kalimat man jadda wajada ini sebagai kalimat yang sangat luar biasa. Kembangkan sampai luar biasa ini orang dalam melihat man jadda wajada. Ini kalimat apa ini man jadda wajada? Kalimat yang juga dipahami oleh orang-orang kafir. Orang kafir juga pahami. Siapa yang bersungguh-sungguh dia akan dapat. Siapa orang-orang sukses di tengah orang kafir? Ini prinsipnya pasti. Kesungguhan mereka. Sementara kaum muslimin dan orang-orang kafir itu berbeda. Orang muslim akalnya lebih dalam, lebih sempurna. Kalau kemampuan kita dalam berpikir hanya sama dengan orang-orang kafir, apa bedanya? Apa yang mau diunggulkan? Kalimat man jadda wajada itu dipahami orang kafir, bahkan mungkin mereka lebih paham. Makanya lebih banyak yang sukses dalam berbagai usahanya. Siapa penerapan itu? Tapi kalau ayat ini jamaah, ayat ini khusus, mendalam, mengarah kepada apa? Siapa yang bermujahadah di jalan Allah, langsung dibatasi di jalan Allah. Kalimatnya bukan kata jid, tapi mujahadah. Kalimat jahadah yang lebih dalam dari kata jid. Jadda, yajid. Lebih dalam dari kata ini. Tapi kalimat jahadah. Kemudian jahadah di sini dibatasi dengan fina, di jalan kami, di jalan Allah. Akhirnya apa? Hasilnya pun hidayah di jalan Allah. Terkhusus. Orang-orang kafir bersungguh-sungguh. Tetapi apa yang didapat? Yang didapat adalah jalan-jalan kekafiran. Apa yang diinginkan sesuai dengan angan-angan, impian-impian dari syaitan. Kan merupakan ilmu pembeda. Masih ilmu, itu ilmu tai kucing yang semacam itu. Tetapi orang jamaah la ilaha illallah, orang kalau melihat membaca sebuah buku bestseller,
Oh luar biasa, dibaca mendunia. Luar biasa, laris sekian puluh ribu, ratus ribu eksemplar. Ternyata luar biasa. Apa isinya? Wah luar biasa nih, diakui semua orang luar biasa. Dan ternyata la ilaha illallah, ilmu yang belum membedakan dengan orang-orang kafir. Ini termasuk prinsip. Kalau orang tahu agama Islam, kemampuan berpikir kaum mukminin itu di atas dan di atas dari kemampuan berpikir orang-orang kafir. Pahami betul perkara ini. Sekali ikhwah, tipuan-tipuan dalam buku-buku bestseller. Sekarang banyak sekali buku-buku tentang keikhlasan itu. Kuantum ikhlas. Orang-orang kafir juga menulis buku-buku tentang itu. Hebatnya keikhlasan itu. Orang kafir menulis tentang keikhlasan. Orang kafir menulis buku tentang keikhlasan dan mampu melihat luar biasa rahasia keikhlasan ini dan menganggapnya sebagai rahasia besar dalam kemajuan kehidupan. Mereka berbicara mengurai tentang keikhlasan. Orang-orang yang terjerumus ke dalam berbagai pelanggaran-pelanggaran melihat hebatnya keikhlasan. Tetapi jamaah la ilaha illallah, ilmu tentang keikhlasan yang bagaimana? Kita sering ungkap bagaimana iblis memahami ikhlas. Qala fa bi izzatik la ughwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin. Bagaimana ilmu ikhlas dalam Quran? Ini satu ayat ya. Iblis berkata, fa bi izzatik, demi keperkasaanmu ya Allah, demi keperkasaanmu ya Allah, saya betul-betul akan celakakan, jerumuskan mereka seluruhnya, Adam beserta turunannya. Kecuali ibadat hamba-hamba engkau al-mukhlasin yang diberi keikhlasan. Ikhlas menurut iblis di sini apa? Yang dipahami oleh iblis. Ini benar ya? Yang dipahami iblis di sini benar. Apa yang dipahami iblis? Ikhlas itu kekuatan yang menggugurkan semua makarnya. Semua ihwa, upaya pemalingan, penyelewengan agar supaya orang berpaling, tergelincir, terjerumus dari iblis, itu gugur di hadapan nilai keikhlasan. Sementara pelacur juga berkata tentang ikhlas. Pelacur berbicara tentang ikhlas. Orang-orang kafir berbicara tentang keikhlasan. Sampai menangis menjelaskan tentang fenomena ikhlas ini. Ikhlas apa yang mereka bahas itu? Sementara terus di atas kekafiran, terus di atas maksiat, terus di atas makar-makar syaitan. Ikhlas apa? Tipuan-tipuan jemaah. Dan kembali kepada nilai Al-Quran jelas dalam memahami perkara. Jangan kita jemaah, banyak di antara kita ini tidak kembali kepada Quran dan Sunnah. Hanya cukup dengan apa? Cukup dengan mendengar saja. Bagus kalau sudah mendengar saja. Itu aja yang ikut taklim. Kalau taklimnya juga sudah campur-campur, taklim yang satu menghalalkan, masuk taklim selanjutnya mengharamkan, masuk taklim selanjutnya mubah, yang satunya makruh, pusing dia. Belajar tidak mempunyai kaidah. Sebenarnya mudah sekali jamaah. Agama ini mudah. Yang pertama, keikhlasan seseorang dalam menuntut agama. Betul-betul menginginkan kebaikan. Menginginkan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Siap mau menerima apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Walaupun dia tidak setuju, dia harus terima. Dia jamin dirinya bodoh dan Allah yang maha baik, maha berilmu, harus dia jamin dirinya tidak tahu jalan, dan jalan itu Allah telah turunkan melalui Rasulnya. Harus dia jamin itu. Dia pastikan itu. Kalau mau belajar itu harus dia pastikan itu dulu. Kalau dia mau belajar, sementara dia menganggap dirinya bisa menentukan salah benar, dia kembalikan kepada dirinya, selamanya jamaah dia tidak akan pernah menemukan jalan kebenaran. Sebab dia sudah patok kebenaran itu ada pada dirinya, bukan kembali kepada Quran dan Sunnah. Salah. Balikan kepada Quran dan Sunnah. Gugurkan segala pendapat kita, segala keinginan kita, semua yang dikatakan orang, gugurkan ketika berhadapan di atas nilai Quran dan Sunnah. Ikhlas dalam menerimanya. Ini syarat yang pertama, ini jelas sekali, mudah dipahami. Saat ini jamaah banyak tidak dimiliki oleh orang-orang yang hadir dalam pengajian-pengajian, apalagi yang memang tidak mau hadir. Apalagi yang memang tidak mau hadir, tapi bersamaan dengan itu komentarnya lebih banyak.
lebih ahli daripada ustaz-ustaz. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang betul-betul tegak di atas ibadah, maka dia bermujahadah di jalan Allah, melawan orang-orang kafir, melawan orang-orang munafik dengan aturan-aturan yang ada di dalam Al-Quran dan Sunnah. Ini uraian yang sangat luas, ikhwan. Kembali kepada makna jihad dan yang berhubungan dengannya, dan ini luas-luas. Baik, sehingga apa? Ahlinya Allah setelah memahami ini, apa yang mereka lakukan? Mereka pun bermujahadah, mengerahkan segenap kemampuannya dalam menegakkan agama Allah dan musta'ini nabi, hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala, beristi'anah kepada Allah. Hanya dengan Allah Subhanahu wa taala mereka meminta pertolongan, tidak kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ini dua yang mereka tegakkan. Jelas ya? Akan segenap kemampuannya dalam menegakkan agama Allah dengan ilmu, amalan, dakwah, sabaran, dan hanya meminta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah ikhwah berada di atas jenjang iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Sebab itulah antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Baik, ini cukup. Subhanallah.